kapan ya kita bisa terus ngobrol kayak gini? Roy, aku teh mau jadi kabogoh kamu. Yang gue butuhin itu beda. Para wartawan, silakan teman-teman media. hati-hati nonton Balada Si Roy. Itu penonton, jangan bawa ransel. Takutnya langsung kabur. Langsung pergi. Terutama perempuannya. Nah, Pegang tuh pacarnya. Jadi keluar dari bioskop, saya khawatir tuh cowoknya pergi. Itu nggak bisa. berkelana ya, berkelana. Mencari jati diri. Mencari jati diri, berkelana. Oke, selebihnya saya mengucapkan terima kasih. ADN, Fajar, Susanti Dewi yang gigih ya. Winston bersaudara ya, duet Winston ya. Terutama Salman Aristo ketika saya baca skenario-nya, saya senang karena saya ke Fajar bilang, gua nggak mau bikin skenario. Nah, Dan menemukan penulis skenario yang tepat. Ada Hasan Aspahani juga. Jadi Roy ini didukung oleh semesta. Semua pembaca Roy itu berkumpul. Ketika Hasan Aspahani dibawa sama Salman, saya senang karena dia pembaca garis keras. nah. Hal yang perlu dicatat lagi, puisi. Barangkali nanti penonton Indonesia, terutama anak-anak mudanya, bisa lebih puitis jika nembak cewek. Nah, Gitu ya. Ini spoiler ya. Enggak ya. Terus apa lagi ya? Ini agak sensitif. ya, Melelakikan lelaki Indonesia. melelakikan lelaki Indonesia. Itu sensitif enggak ya? Enggak ya. Maksudnya tanggung jawab. Ya, Di situ sudah saya tulis, untuk jadi lelaki tidak selalu harus berotot kayak Adira, nggak usah. Tapi dia punya tanggung jawab. Kalau ditolak jangan teriak, apalagi nyinyir. Kalau diterima jangan nyakitin. Itu nggak bisa. Oh, dada saya ini ada gempa bumi nih. Nggak karuan. ya. Ini hari ini sore ini sebenarnya konspirasi Fajar sama istri saya. Harusnya saya di Vietnam nih, lagi di naik kereta. Nah, Menemani adik-adik yang kalah ya sepak bola. Iya, harus kita hibur ya. kita hibur. Tapi paspor nggak diperpanjang. Saya inginnya sih acara seperti ini, saya takut sebenarnya. Khawatir apa ya? Khawatir tidak sesuai ekspektasi saya. Tapi ternyata nih saya lihat adik-adik Abijah dan sebagainya, Fajar tadi dengar dari Winston, wah ternyata mudah-mudahan ini awal yang baik. Ketika Fajar datang ke rumah saya di Serang, Banten, saya rasa itu apa ya, istilah law of attraction ya. Jadi kemudian Abijah dulu ayahnya pengen main, lalu yang jadi Ani ada tai lalatnya di sini. Oke. Kan Ani itu ada tai lalatnya ya. Saya rasa ada nama di sini Jordi sama Algifari, kan ini Algifari, kemudian ada Jordi, anak saya namanya Jordi Algifari. Wow. Jadi apa itu serendipity ya, jadi semacam sesuatu yang kayaknya. Tapi saya sempat pesimis juga ketika Fajar datang tahun 98, syutingnya tahun 2000 berapa ya, 2021 ya. Saya hampir pesimis juga. Kayaknya memang kutukan Roy ini nggak akan terus berlangsung. Tapi hari ini kita bergembira di sini. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terutama ke Majalah Hai, ke Gramedia, karena awalnya di situ. Balada Si Roy itu beresiko membuat Balada Si Roy karena itu the schooling ya, istilahnya sekarang. Roy itu nggak suka sekolah, dan itu memang terjadi. Kenapa Roy dihentikan? Karena mempengaruhi anak-anak saat itu nggak mau. Atau Fajar udah pernah cerita nggak? Fajar itu datang ke rumah bercerita bahwa suatu hari dia pernah menghadiri pelatihan saya di Jogja tahun waktu dia masih SMA ya. Fajar SMA ya. Waktu SMA dia bercerita dengan wajah yang sedih gitu. Jadi saya merasa iba ngedengarnya. Jadi dia bilang begini, waktu itu Mas saya datang ingin ikut pelatihan. Jadi kasih tahu nggak kenapa persoalannya? Jadi saya udah baca Golagom kan di majalah Hai itu.
Suatu hari dengar kabar di Jogja bahwa Golagong akan isi workshop di Kaliurang. Ada pendaftaran dan komunitasnya disebut nggak? Jangan ya. Ada komunitas eksklusifnya lah gitu yang bayar. Jadi saya menyamar seolah-olah menjadi member komunitas itu untuk hanya ketemu Mas Gong. Wah, ini mau ketemu si Roy. Pas ketemu di kelas itu akhirnya ketemu kan di deket gitu kan, mau nanya atau mau apa, mau terpesona gitu, panitianya mendapati saya menyelundup. Akhirnya saya disuruh keluar, tapi saya nunggu di depan villa kan, di villa gitu lah. Akhirnya saya nongkrong di warung Indomie atau angkringannya gitu. Dilalah dia datang ke warung itu bersama Boim Lebon ya? Iya kayaknya lupa. Bersama beberapa panitianya dan beberapa peserta. Jadi saya udah makan sambil ngeliatin, oh ini namanya Golagong, enggak saya apapun. Cuman menatap oh, sambil makan ini si Roy Indomie. ya. Iya. Udah lupa janji kamu mau jadi penulis ke papa. Mau diganti aja itu tinta pakai alkohol gitu. Terus sekarang saya mestinya Pertanyaannya banyak banget hal-hal yang berat bagi gue di film Destroy ini karena ini menjadi pertama kalinya untuk gue nge-lead sebuah karakter di film, dan ini bukan film ecek-ecek, ini Balade Si Roy gitu loh yang banyak banget penggemarnya dari tahun 80-an. Gue harus mengajarkan ketertinggalan gue harus lebih mengerti tentang acting itu apa gitu, dan gue harus bisa menyamain kedudukan gue bersama teman-teman gitu. Itu yang menjadi challenge banget buat gue. Dan untuk adegan fighting ini seru sih karena kita untuk latihan fightingnya aja kurang lebih 1,5 bulan. Kita sehabis kita reading, kita selesai reading, kita ada workshop sendiri, kita ada latihan fisik. Setelah latihan fisik kita lanjut latihan choreo fighting yang mana itu banyak dan kita hafalkan semua gitu. Banyak banget sih keseruan-keseruannya gitu, dan ditambah dengan adanya workshop fighting ini menurut gue nambah chemistry antara pemain gitu. Karena kita seru-seruan bareng, ada yang coba ke kolam renang, ada yang HP-nya hilang, ada HP-nya rusak basah gitu, dan banyak hal lainnya. akan kami taklukkan. Jadi gue nggak mau yang manis kenapa-napa. Aneh. Penjaga baru kamu itu namanya Jo. Saudara bagus soal cewek. Aku yang ngajarin. Berani untuk melakukan banyak hal sepanjang masa remaja saya. Jadi saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ke Sonny produser saya, Winston, William partner eksekutif produser, dan Wilson eksekutif produser, juga Mas Gong yang mengizinkan saya untuk memfilmkan Alih Wahanakan dari novelnya dia ke film, juga Mas Aris dan juga teman-teman pemain semua di sini sudah bersedia berjuang selama beberapa hari di beberapa bulan-bulan ya. Selama pandemi maksudnya berjuang, berkorban, meninggalkan rumah untuk memfilmkan karya ini bersama-sama. Itu aja, semoga ceritanya bisa diterima oleh penonton film Indonesia, baik generasi muda maupun generasi yang sudah beranjak dewasa seperti saya ini, dan bisa disambut dengan baik. Mewarnai tahun 2023 dengan lebih optimis dan menghibur. Jadi makin banyak bisa nulisnya. Tempat asing ada buat ditaklukkan. Seperti pagi ini bareng Jo, sahabat abadi gue. Serang akan kami taklukkan. Gimana proses sampai titik itu? Gue nggak bakal berhenti bilang terima kasih ke teman-teman gue yang ada di sini karena mereka support gue dari nol banget. Karena ini film pertama gue gitu. Ya, ini menjadi hal yang besar dan gue berterima kasih banget sama Mas Fajar, Winston, dan semua yang ada di sini. Karena mereka support gue dari hati gitu, bukan cuma sekedar kayak gue tau lo bisa. Enggak, itu dari hati gitu. Dan gue merasakan rasa itu nyampe ke gue. Dan teman-teman yang udah membantu gue terima kasih karena itu yang bisa ngebikin gue untuk berhasil, insya Allah berhasil meranin Roy. Dan ini kan menjadi tanggung jawab besar juga untuk penonton di Indonesia setelah 19 Januari nanti akan ditonton di seluruh Indonesia. Karakter lo dan Roy nggak bisa dipisahkan lagi. Siap dengan tanggung jawab itu ya, Bi? Jelas siap dong. Karena karakter Roy itu kasih gue banyak banget pelajaran. Contohnya satu, harus sayang banget sama ibu. Ya. Itu yang bakal selalu gue tanam dalam hati gue. Dan gue berterima kasih sama Roy, gue berterima kasih sama Mas Gong udah menciptakan karakter itu yang bikin pelajaran luar biasa buat gue.
Mesti ngapain, Pak? Jawabannya ayah di dia. Kalau catatan salah tinggal di tip X. Tapi kalau hati cuma bisa pakai maaf. Laki-laki itu harus pergi, tapi juga harus apa ya? Jadi gini, Baladisi Roy itu buat gue pintu gerbang gitu pada saat itu, sama pada saat itu SMP baca, belum tahu banyak hal gitu, lalu membaca Baladisi Roy di majalah Hai pada saat itu. Sadar nggak? Pada saat itu belum sadar gitu ya. Begitu sekarang melihat bahwa itu yang membentuk gue akhirnya pada saat itu yang paling di depan pada saat itu adalah terobsesi dengan punya Ransel Kanvas gitu. Pingin jalan gitu, terus pingin jadi kayak Roy, punya punya pendapat sendiri terhadap apa yang mau di jalan gitu, langkah sendiri itu kita yang atur gitu. Itu tuh belakangan membuat gue sadar bahwa itu yang membuat gue kenapa akhirnya gue jadi suka slang, kenapa gue menggila Iwan Fals, kenapa gue turun ke 98 di jalan gitu dan segala macam itu awalnya dari situ gitu. Yang buat gue Roy itu adalah gerbang. Nah, ya bagaimana caranya gue bisa menerjemahkan itu kan panjang ya gitu. Roy adalah legacy yang sudah sepanjang itu dan ke gue pribadi juga sama, dan bagaimana membuat tantangannya adalah bagaimana ini juga bisa menjadi gerbang buat generasi yang sekarang, bahwa Baladisi Roy adalah tadi semua udah ngomong gitu ya soal bagaimana ini menghadapi tantangan. Tapi buat gue yang paling penting adalah kalau tadi Mas Wilson bilang bahwa jadi tahu arah jalan, itu betul sama. Tapi ada satu hal soal kehilangan. Kalau gue buat ada satu hal lagi. Ketika gue membaca Baladisi Roy, serial itu menjadi sahabat gue sepanjang gue SMP adalah tidak apa-apa untuk sekali-kali kalah. Karena yang paling penting adalah kita masih bisa bangun untuk itu. Jadi itu yang paling besar buat gue, bahwa Roy mengajarkan gue untuk tidak apa-apa, untuk sekali waktu kita kalah, dikalahkan oleh kehidupan. Yang paling penting adalah nggak boleh nyerah. Itu yang paling gue pegang banget gitu. Dan ternyata itu resiliensi itu yang paling penting buat gue. Daya lenting itu yang paling penting. Nah itu yang menjadi challenge. Bagaimana itu bisa jadi gerbang, itu juga sama nanti yang nonton film ini juga bisa merasakan hal yang sama seperti apa yang gue dapat.